Makin banyak garis yang kamu lihat di layar ponselmu, makin baik kualitas jaringannya. Kenyataannya, jumlah garis hanya mengindikasikan seberapa kuat jaringannya. Tidak ada hubungannya dengan kualitas koneksi. Misalnya, kamu mungkin berada di dekat menara seluler, dan jaringanmu kelihatan penuh di layar. Tapi kalau banyak pengguna yang terhubung dengan jaringan yang sama, kualitas sinyalnya akan buruk. Lalu, panggilan teleponmu akan putus, dan internetmu akan lebih lambat dari biasanya. Ternyata ponselmu masih tetap bisa dilacak loh, meski kamu sudah mematikan layanan lokasi dan GPS-nya. Mengetahui lokasi perantimu bisa dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari sensornya, seperti giroskop atau akselerometer. Ponsel juga bisa dilacak melalui menara seluler dan jaringan Wi-Fi. Kalau kamu pikir makin tinggi megapiksel kameramu, makin tinggi kualitas gambarnya, maaf, kamu keliru. Kenyataannya, makin tinggi megapiksel hanya memberimu kemampuan untuk ngezoom, nge-crop, dan nyetak gambar lebih besar. Matikan Wi-Fi dan Bluetooth kalau lagi nggak dipakai, biar baterainya awet. Mungkin bisa sih kalau kamu biasa pakai layanan ini, lalu mematikannya. Tapi kalau Bluetooth dan Wi-Fi menganggur, itu nggak akan ngaruh ke penggunaan baterai. Kalau komputermu lelet dari biasanya, atau ada error di proses bekerjanya, bukan berarti perantimu pasti kena virus. Bisa jadi itu karena terlalu banyak operasi latar yang aktif. Komputermu mungkin berusaha membersihkan browser internet, menutup program yang tidak sedang kamu pakai, dan semacamnya. Resolusi tinggi tidak selalu berarti tampilan yang lebih bagus dan lebih cerah. Resolusi hanyalah satu dari beberapa faktor yang memengaruhi kualitas layar ponselmu. Kualitas layar banyak bergantung pada jenis panel yang dipakai di gawaimu. Misalnya, layar LCD mungkin warnanya lebih cerah, tapi peranti OLED punya kontras warna yang lebih bagus. Baterai yang ukurannya lebih besar memang punya daya yang lebih besar juga. Tapi banyak cadangan daya tergantung pada cara daya itu digunakan oleh seluruh sistem. Dengan kata lain, gawai yang baterainya lebih kecil bisa saja lebih awet kalau sistem operasinya lebih dioptimalkan. Banyak orang percaya kalau berpindah dari mode incognito saat berselancar di internet, maka tidak akan ada yang bisa melacak mereka. Memang, dengan mode ini, browsermu tidak akan menyimpan cookies, riwayat, dan informasi yang kamu masukkan. Tapi, situs web yang kamu juga pihak berwajib gunakan bisa dengan mudah melacakmu. Ini artinya, mode incognito tidak sepenuhnya menyembunyikan dirimu. Untuk menghapus hard disk komputermu, kamu butuh magnet yang sangat besar. Hard disk pada komputer modern hanya bisa terpengaruh oleh medan magnet yang sangat terfokus. Magnet kulkas biasa sih nggak cukup ya. Kalau kamu lupa mencabut charger waktu baterai ponselmu sudah terisi penuh, tidak perlu panik. Memang benar kebakaran bisa terjadi kalau ada lonjakan arus listrik. Tapi ini hanya berlaku dalam beberapa situasi. Misalnya, kalau kamu punya hewan peliharaan yang tertarik dengan charger, atau kalau chargermu mengeluarkan bunyi aneh atau bocor, atau jika tempat tinggalmu tidak memiliki penangkal petir, atau juga kalau pipa tetanggamu di apartemen bocor. Dalam kasus lain itu, kamu tidak perlu khawatir. Banyak orang yakin tidak baik memakai ponsel waktu sedang dicas. Orang-orang ini percaya praktik ini bisa memperpendek usia baterai. Yang lain mengira baterai tidak akan terisi dengan semestinya. Tapi ini cuma mitos kok. Meski tidak sedang dipakai, gawaimu tetap disibukkan dengan berbagai aktivitas. Misalnya melakukan sinkronisasi data. Artinya, kamu bisa dengan mudah menambah beberapa pekerjaan lagi. Membersihkan aplikasi latar tidak akan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Itu juga tidak ada kaitannya dengan menghemat baterai. Sistem operasi ponselmu itu pintar. Begitu dia butuh sumber daya tambahan, ponsel akan otomatis menutup aplikasi latar belakang. Menutup aplikasi dan membukanya lagi bahkan akan lebih cepat menguras bateraimu daripada kalau kamu membiarkannya begitu saja. Masukkan baterai ke dalam freezer biar lebih awet. Tidak, jangan lakukan ini. Mitos ini berasal dari era 80-an. Saat itu, orang memasukkan baterai ke dalam freezer sebentar agar lebih awet. Tapi, sekarang ini, cara itu justru bisa merusak baterai ponselmu. Baterai lithium-ion tidak suka dengan suhu yang terlalu dingin dan terlalu panas. Lingkungan paling baik bagi baterai jenis ini adalah suhu ruangan. Software antivirus tidak memberikan perlindungan 100% terhadap perantimu.
Kamu secara rutin memasang program-program pengaman, dan program-program itu sepertinya bisa membersihkan virus dengan efektif dari komputermu. Tapi malware baru muncul setiap hari, dan tidak ada jaminan antivirusmu tahu cara mengatasinya. Power bank tidak akan membahayakan ponsel dan juga bateraimu. Yang bisa menimbulkan konsekuensi drastis adalah memakai power bank dengan voltase yang lebih tinggi dibanding yang bisa diterima oleh gawaimu. Itu sebabnya para profesional menganjurkan untuk memakai power bank yang berkualitas tinggi. Para ahli mengatakan, sebaiknya kamu hanya mengunduh aplikasi dari toko-toko resmi, tapi itu tidak berarti semua aplikasi yang kamu dapat dari toko itu 100% aman. Mengunduh dari toko resmi pastinya lebih aman daripada dari situs pihak ketiga, tapi sudah banyak kasus di mana toko resmi pun terpaksa menghapus aplikasi sederhana dari platform mereka. Mode pesawat membantumu mengecas ponsel lebih cepat, tapi mungkin kamu tidak melihat bedanya. Eksperimen menunjukkan bahwa mode pesawat hanya memangkas 4-11 menit dari waktu pengecasan ponselmu. RAM yang lebih tinggi tidak selalu berarti kinerja yang lebih baik, tapi benar bahwa peranti dengan RAM yang lebih tinggi bisa membuka lebih banyak aplikasi di latar belakangnya kalau dibandingkan dengan peranti yang RAM-nya lebih rendah. Kamu juga bisa lebih cepat mengakses informasi terpenting dan yang paling sering digunakan karena ponselmu menyimpannya dalam RAM. Baterai ponselmu tidak akan rusak kalau kamu biarkan terisi semalaman. Gawaimu memang akan terpasang lebih lama dicolokkan setelah baterainya penuh, tapi itu tidak perlu dikhawatirkan. Para ahli berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagian mengatakan bahwa ngecas semalaman bisa menyebabkan baterai ponsel lebih cepat menua. Yang lain berkata, ini tidak berdampak nyata terhadap baterai. Komputer Mac juga bisa terdampak oleh malware. Memang benar, jenis komputer ini tidak serentan jenis komputer lain terhadap virus. Tapi dalam beberapa kasus, fitur keamanan bawaannya tidak cukup untuk menyelamatkanmu dari semua risiko. Belum pernah ada penelitian yang membuktikan bahwa ponsel mengeluarkan radiasi yang berdampak buruk terhadap tubuhmu. Radiasi yang kumaksud adalah radiasi frekuensi radio. Ini jauh lebih lemah dibanding radiasi ionisasi, yakni dosis yang biasanya kamu dapatkan setiap kali melakukan foto ronsen. Task Manager pihak ketiga tidak memperpanjang umur baterai atau meningkatkan kinerja ponsel. Sistem bawaan pada ponselmu sudah melakukan semua yang mungkin untuk membuat gawaimu bekerja seefektif mungkin. Task Manager pihak ketiga memang bisa mengendalikan aplikasi yang kamu gunakan, tapi tidak berdampak positif apapun terhadap umur baterai. Mengosongkan recycle bin pada komputermu tidak berarti kamu telah menghapus file yang tidak dibutuhkan secara permanen. Kamu hanya menghapus tautan file itu, tapi sisa-sisa kecil data masih ada. Ada peluang seseorang bisa menghubungkan potongan informasi ini. Lalu, dia akan bisa memulihkan file yang kamu kira sudah tidak ada lagi. Masih merupakan kepercayaan umum bahwa kamu harus mengecas ponsel yang baru dibeli sampai penuh sebelum kamu gunakan untuk pertama kalinya. Tapi, kinerja baterai ponsel paling baik adalah saat terisi 40-80%. Dan itu sebanyak persentase baterai ponsel yang kamu dapat dari toko. Artinya, kamu bisa membeli ponsel dan langsung memakainya. Tapi kalau indikator baterai ponsel baru menunjukkan kurang dari 40%, mungkin kamu harus mengembalikannya lagi ke toko. Persentase serendah itu bisa berarti baterainya sudah tua. Kepercayaan bahwa makin besar file video atau audio, makin bagus kualitasnya, tidaklah selalu benar. Ukuran file bukan hanya tergantung pada kualitasnya, tapi juga bagaimana file itu dikompresi. Sebagian orang mengira mereka bisa melatih baterai sehingga dayanya lebih awet. Untuk itu, mereka akan menunggu sampai baterainya terkuras habis sebelum mengecas lagi. Gagasannya adalah bahwa baterai punya memori. Dan kalau kamu tidak membiasakan mengisinya sampai indikatornya hampir 0%, baterai tidak akan bekerja sebaik dulu. Tapi sebenarnya, baterai lithium-ion paling awet jika diisi setengah penuh. Di samping itu, kalau kamu sama sekali tidak mengisi baterai itu dalam jangka waktu yang lama, kamu bisa merusaknya secara permanen.